dirimu, yang Anda pertuhan, yang bertahta di hatimu, yang menguasai dirimu adalah seorang manusia yang ada di Arab sana, namanya Muhammad. Itulah kenapa Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Karena yang mengendalikan hidupmu Muhammad. Pagi-pagi Anda ambil air, hirup-hirup 3 kali, kemudian sembur-sembur. Betul-betul kan? Betul nggak? Anda lakukan semua itu karena siapa? Karena Muhammad. Karena Anda melakukan keinginannya Muhammad. Ya karena itu kan perintah Allah, Bang. Iya, makanya saya bilang perintah Allah dengan perantaraan Muhammad, kan gitu. Ya benar. Ya iya. Artinya kamu melakukan kehendak-kehendaknya Muhammad. Karena Muhammad itu bilang, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Gitu, Bang. Nah, makanya saya mengundang Anda untuk mengganti yang bertahta di hatimu, untuk mengganti yang berdaulat di dalam hidupmu dari Muhammad menjadi Yesus. Gitu, Bang. Karena yang layak bertahta di hati seseorang itu adalah Yesus. Bukan Muhammad. Kalau Muhammad bertahta di hatimu, Bang, bentar lagi Abang pergi ke Arab minum air kencing onta. Betul nggak? Ini contohnya misalnya seperti yang saya bilang ini, Bang. Ini, saya kasih contoh ya, Bang, ya, ini. Kenapa orang ini bisa minum air kencing onta? Karena di dalam diri dia, yang menjadi otoritas di dalam hidup dia itu Sang Muhammad itu. Makanya dia sampai minum kencing onta ini karena Muhammad itu berotoritas atas hidup dia. Berdaulat atas hidup dia. Nah, saya sebagai seorang Kristen, saya ajak Anda supaya yang berdaulat di dalam diri Anda itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang berdaulat di dalam hidupmu, Yesus yang berdaulat dalam hidupmu, Bapa di sorga yang berdaulat dalam hidupmu, pasti kamu tidak akan pergi ke Arab minumin air kencing. Gak akan mungkin, Bang. Gak akan, mustahil. Tapi kalau Muhammad dan Allah yang berdaulat dalam hidupmu, bentar lagi Abang nanti pergi ke Arab minumin air kencing seperti ini. Itu, Bang. Jadi itu kok sebenarnya inti daripada agama itu. Mudah diteleponin sama Juma itu, jangan-jangan. Ya, gimana, Bang? Maukah Anda membuka hati dan pikiranmu untuk menjadikan Yesus sebagai otoritas di dalam hidupmu? Semua itu butuh proses biar saya berpikir lagi kalau udah saya ya, betul Bang. Memang tidak mudah semudah membalik telapak tangan karena Abang kan sudah dari kecil Islam, ya kan? Ngikutin Muhammad, ya kan? Nggak apa-apa, memang butuh proses, Bang. Banyak orang-orang Muslim seperti Abang itu. Dia butuh panjang sekali prosesnya, akhirnya puji Tuhan dia terima dia. Dia datang kepada Yesus, saya terima engkau Yesus sebagai juru selamat. Bertahtalah, berkuasalah dalam hidupku. Seperti itu, Bang. Jangan dianukan, Bang. Seperti itu, Bang. Jadi itulah kekristenan, Bang. Berbicara bagaimana Yesus menjadi otoritas di dalam hidup dia. Seperti itu. Iya, Bang. Saya mau tanya, Bang, ya. Jadi kalau umpama umat Muslim kayak saya ini kalau untuk masuk Kristen tuh caranya gimana tuh, Bang? Bertobat, Bang. Harus bertobat dulu, meninggalkan kehidupan yang lama. Kekristenan itu kan kalau mau bertobat tuh tanda pertobatan tuh dibaptis. Baptis itu maksudnya tubuh Anda itu mati, dikubur. Dicelupkan dalam air itu berbicara mengenai Anda menanggalkan kehidupan Anda yang lama, kemudian Anda keluar lagi dengan manusia yang baru. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Tanpa pertobatan, tanpa kekudusan, tidak akan ada orang melihat Tuhan, Bang. Nah, beda dengan ajaran agama Islam, Bang. Di dalam agama Islam itu, Bang, biar mencuri, biar berzina, yang penting Anda mengucapkan syahadat masuk surga. Enak banget, Bang, nih loh. Kemarin kalau Abang nonton, kemarin itu saya bahas, Bang. Tapi nggak tahu Abang nonton nggak kemarin ya. Nih,
Karena yang nonton tempat saya ini memang silih berganti, Bang. Ada yang baru saja masuk, ada yang baru saja ini ya. Lihat ya, Bang ya. Nih, coba Abang dengarkan ini sebentar ya. Sebentar, Bang ya. Ya bang. Jadi walaupun mencuri, walaupun berzina itu masuk surga asal mengucapkan syahadat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Ya kan Bang? Tetap masuk surga. Itulah ajaran agama Anda, Bang. Yang penting mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga dia. Walaupun mencuri, walaupun berzina, Bang. Gitu loh, Bang. Nah, kekristenan esensinya, kalau kekristenan sebaliknya, apa kata Yesus? Banyak orang nanti berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena orang tidak mungkin dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Makanya esensi dari Yesus sebagai Tuhan itu adalah Yesus itu menjadi otoritas, Bang. Makanya di dalam Bible, hukum yang paling terutama itu adalah menjadikan Bapa di surga itu sebagai Tuhannya. Penguasanya, pengendali hidupnya. Nah, Bapa di surga itu memerintahkan ya, supaya semua orang itu taat kepada firman-Nya, kepada anaknya. Firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia. Dan Bapa di surga itu ingin semua manusia itu patuh, taat kepada anaknya yang diutusnya. Anak di sini bukan dalam pengertian, berarti punya istri dong. Bukan gitu, Bang. Jadi pahami, Bang. Seperti misalnya kalau misalnya, aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Oh, berarti siapa ini anak Indonesia? Berarti istrinya Indonesia siapa tuh? Bukan gitu, Bang. Jadi perlu Anda memahami bahasa-bahasa metafor ya. Anak Indonesia bukan berarti Indonesia itu punya istri atau punya suami gitu, enggak gitu. Gitu, Bang. Jadi anak itu berbicara hubungan gitu. Bapak dan anak itu berbicara mengenai hubungan, kedekatan gitu. Seperti itu, Bang. Jadi Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad. Anda menjadikan Muhammad sebagai Rob Anda. Itu sudah diakui oleh ahli-ahli agama Islam. Rob itu artinya sesuatu yang kepadanya kamu ikut, sesuatu yang kepadanya kamu patuh, takluk, tunduk, begitu. Nah, Yesus itu statusnya juga Rob di dalam iman kami. Gitu, Bang. Makanya kita itu harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Jangan jadikan perut sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jangan. Gitu. Seperti itu, Bang. Oke Bang. Gitu, Bang ya. Bang. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain. Oke, Bang. Makasih, Bang. Terima kasih sama-sama, Bang. Selamat malam, Mas Jul. Oke.